wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Ibu Yulita selaku pengampu pelajaran bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita syafaat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini saya akan berpidato mengenai kenakalan remaja di era ini. Ibu guru saya hormati dan teman-teman saya banggakan, sudah tidak bahwa beda era, maka pada pula kenakalan remaja yang terjadi berbeda. Kenyataannya demikian, jikalau era dulu perilaku kenakalan remaja berkisar pada aktivitas bolos sekolah, membohongi orang tua, melawan kepada guru, hingga tidak mematuhi tertib sekolah, maka zaman sekarang contoh perilaku menyimpang malah bertambah. Ya, di era digital ini jelas-jelas kenakalan remaja tidak hanya ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Bisa kita lihat dan sekian bersama bahwa di media sosial sekarang banyak berita-berita hoax saling caci mencaci antara remaja satu dengan remaja yang lain sehingga ribut dan bergantian memposting tulisan Facebook yang berisi ujian kebencian, acara media sosial, judi online dan lain sebagainya. Atas perilaku di luar batas kewajaran sebagai seorang remaja berpendidikan yang saya sebutkan tadi tidak jelas, berakhir menjadi tawuran, perkelahian, pernikahan dini, hamil nalar, serta pencemaran nama baik. Bagi seorang remaja sekaligus generasi bangsa, sesungguhnya hal tersebut sangatlah merugikan. Ibu guru saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Beragam contoh perilaku kenakalan remaja yang terjadi pada era sekarang, khususnya era globalisasi sekaligus digitalis seperti sekarang ini, tentu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama melalui faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ialah faktor internal yang mempengaruhi munculnya tindakan penyimpangan di kalangan remaja seperti adanya krisis identitas dan lemahnya kontrol emosi pada diri sendiri seorang remaja. Adapun yang kedua faktor eksternal seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, rendahnya pemahaman remaja tentang agama dan nilai-nilai Pancasila, pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, hingga aktivitas media sosial yang tidak sehat. Ibu guru saya hormati dan teman-teman saya banggakan. Apakah ada solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang remaja agar tidak terjerumus ke dalam janjang yang bernama kenakalan remaja? Nah, beberapa solusi yang bisa kita lakukan yakini. Yang pertama, faktor kepada pendidikan dan masa depan. Ya, hal pertama yang harus kita sadari sebagai seorang remaja ialah kita adalah pelajar. Itulah identitas dan dari diri kita. Maka dari itu sebagai seorang remaja yang cerdas, kita wajib membuat ilmu, menambah keterampilan, mendalami ilmu agama, serta fokus masa depan. Dengan bersekolah dan menuntut ilmu, pelan-pelan kita akan menyadari
mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang menyimpang. Solusi yang kedua, lebih dekat dengan orang tua. Bu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Terkadang awal mula kemunculan perilaku kenakalan remaja ialah karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Maka darinya mari kita pangkas hubungan renggang antara anak dan orang tua. Tidak menutup-nutupi masalah serta berbicara terbuka kepada mereka jika ada permasalahan. Solusi yang ketiga ialah membatasi pergaulan. Masa-masa remaja adalah momentum yang relawan. Ibarat elengan remaja itu masih lemah jadi dirinya dan mudah untuk terombang-ombang. Kita ditutupi angin. Jika angin bertiup ke selatan, kita akan bergoncang ke arah selatan. Jika angin bertiup ke arah utara, kita pun membelok ke utara. Maka dari itulah cara terbaik untuk menghindari kenakalan remaja ialah dengan membatasi pergaulan pilihan, teman yang berkualitas, karena kebaikan itu bisa menular. Bu guru saya hormati, teman-teman saya banggakan. Yang keempat, solusi yang keempat ialah bijak-bijak memakai media sosial. Kita semua menyadari bahwa media sosial itu ibarat dengan mata pandangan yang sama-sama tajam. Jika kita memanfaatkan dengan baik, maka banyak kebaikan yang bisa didapat dari medsos atau media sosial. Sebaliknya, media sosial pula bisa merusak masa depan atau bahkan menghancurkan hidup seorang bila dimanfaatkan dengan cara yang salah. Maka darinya, mari kita bijak di media sosial, patuh etika berkomunikasi di dunia digital, dan lebih serius di dunia nyata. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Di luar daripada solusi yang saya sampaikan tadi, tentu hasilnya banyak opsi yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi dan menganalisasi perilaku kenakalan remaja. Pada dasarnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa menjadi diri. Pada dasarnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita agar bisa menjaga diri, membangun diri, serta fokus untuk menggapai cita-cita dan masa depan. Nah, demikian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang salah, maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.